Halo, selamat datang di channel My Partnership. Dengan saya, Edwin Mayer. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara membaca laporan neraca keuangan perusahaan TBK sebagai investor saham. Ya, melalui laporan neraca keuangan kita bisa mempelajari bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki banyak cash atau bahkan hutang yang besar hingga memiliki potensi untuk kesusahan bayar. Nah, bahkan kita bisa melihat nilai wajar sebuah lembar saham perusahaan yang TBK. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, jadi yang pertama kalian bisa lakukan adalah mencari data laporan keuangan saham yang terbaru. Kalian bisa langsung buka browser kalian dan search www.idx.co.id. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini adalah website resmi IDX dan kalian bisa mendapatkan data yang kalian perlukan untuk menganalisa saham yang ingin kalian beli. Ya, di sini ada data pasar, produk, perusahaan tercatat, IDX Syariah, anggota bursa dan partisipan, berita, peraturan investor, dan tentang DII. Ya. Nah, langsung aja kita pilih perusahaan tercatat. Ya. Kemudian laporan keuangan dan tahunan. Kemudian kita langsung masukkan kode saham yang ingin kita analisa laporan keuangannya di bagian sini ya. Misalkan kita isikan ICBP, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur, yang merupakan produsen dari mie instan Indomie. Karena video ini dibuat September 2020, laporan keuangan yang terbaru adalah kuartal 2 2020. Artinya, laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan pertama tahun 2020, yaitu Januari sampai akhir Juni 2020. Langsung aja, untuk pilihan tahun kita isi 2020 dan periodenya kita isi triwulan 2 ya. Kemudian klik cari. Nah, di bawahnya lagi akan muncul beberapa file yang bisa kalian buka. Langsung aja pilih yang paling bawah ini, Financial Statement 2020 kuartal 2 ICBP yang PDF ya. Nah, setelah kalian klik, kalian akan langsung dibawa ke halaman file ini. Halaman pertama ini berisi informasi anak-anak perusahaan dari saham ICBP. Ya. Kalian bisa melihat informasi ini nanti aja ketika sudah menganalisa laporan keuangannya ICBP. Next, sekarang kita langsung ke halaman kedua. Isinya informasi tentang seputar ICBP sendiri. Ada sektor industri, ya, nama lengkapnya, kemudian kode saham, sektor industri, consumer goods, kemudian subsektor yaitu ada food and beverage. Ya, informasi pemegang saham pengendali yaitu nasional. Terus kemudian ada grup entitas dan juga kemudian tanggal periode pencatatan laporan keuangan ya. Ini periode pencatatannya dari Januari tanggal 1 sampai Juni tanggal 30. Betul. Dan juga ada pembulatan dalam pencatatannya. Kali ini dalam jutaan rupiah. Jadi nanti angka yang akan muncul di laporan keuangan dalam jutaan rupiah. Yang terakhir di halaman ini yang kalian perlu perhatikan adalah apakah laporan keuangan ini diaudit atau tidak oleh auditor publik, yaitu pihak ketiga yang bertugas untuk mereview laporan keuangan perusahaan TBK dan diwajibkan oleh Otoritas Bursa Efek Indonesia untuk melindungi investor saham. Nah, kemudian kita berpindah ke halaman ketiga. Ini langsung kita bisa lihat laporan posisi keuangan atau laporan neraca keuangan itu sendiri. Ya. Laporan neraca keuangan terdiri dari 3 pos utama. Ya, yang pertama adalah aset lancar. Yang pertama adalah aset. Yang kemudian ada klasifikasi ke aset lancar dan aset tidak lancar. Aset sendiri terdiri dari seluruh kekayaan perusahaan. Ya. Dan itu masih dibagi lagi menjadi aset lancar yang sifatnya seperti kas atau uang tunai, atau beberapa aset keuangan yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian juga ada aset tidak lancar, ya. Itu sifatnya aset keuangan yang perlu lebih dari 1 tahun untuk mencairkan atau menjadikan uang tunai. Ya. Kita bisa lihat aset lancar yang pertama itu adalah kas dan setara kas. Ya, yang di sini. Itu berisi seluruh rekening uang tunai dari perusahaan yang ada di bank, baik maupun deposito yang bisa dicairkan dalam waktu yang cepat. Kemudian juga ada investasi jangka pendek ya, sebesar
2 triliun 872 miliar 539 juta. Ya, ini berisi seperti investasi jika perusahaan investasi di dalam surat hutang yang dalam jangka pendek misalnya di bawah 1 tahun. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu piutang usaha. Ya, piutang usaha ini muncul karena adanya transaksi dari penjualan perusahaan yang pembeli itu masih belum bayar tapi sudah terima produknya. Contohnya misalnya di saham ICBP ya. ICBP menjual produk mie instan seperti Indomie. Mereka ICBP sudah menjual produknya, tetapi pembeli ini masih belum membayar. Jadi mereka masih berhutang dulu. Nah, jumlah hutang yang bisa diterima oleh ICBP ini dimasukkan ke dalam pos piutang. Jadi semakin besar piutang dari perusahaan di laporan keuangan, berarti semakin banyak transaksi penjualan yang dilakukan oleh ICBP memberikan hutang kepada pembelinya. Dan bagian ketiga yaitu pos persediaan. Definisinya pos persediaan ini adalah seluruh aset yang berupa bahan mentah atau bahan baku. Kemudian ada juga bahan setengah jadi. Kemudian ada juga bahan yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Contohnya di ICBP bahan-bahan baku seperti misalnya rempah-rempah ya, atau telur, tepung untuk bahan baku pembuatan mie. Bahkan sampai mie yang sudah di packaging dan siap untuk dijual. Itu semua tercatat di pos persediaan lancar. Kemudian selain dari ketiga yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi uang muka lancar dan aset non keuangan lancar lainnya. Ya. Jika di total semua pos-pos ini kita akan bisa menemukan jumlah aset lancar ya sebesar 21 triliun 195 miliar 939 juta. Ingat, angka ini di dalam jutaan rupiah seperti yang tadi kita sudah dibahas di informasi pertama. Oke. Kemudian setelah aset lancar ada klasifikasi lain yaitu aset tidak lancar. Ya, aset tidak lancar ini meliputi misalnya seperti investasi pada anak perusahaan ICBP ya. ICBP memiliki investasi pada anak perusahaannya sebesar 3,9 triliun. Kemudian juga ada aset pajak tangguhan, ada juga aset tetap. Nah, aset tetap ini terdiri dari aset-aset yang sifatnya itu jangka lama dan fungsinya untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Contohnya ya, tanah, bangunan, pabrik atau gudangnya. Kemudian alat-alat transportasi, mesin ya. Itu semua masuk ke dalam aset tetap. Nah, kemudian ada lagi goodwill ya. Goodwill ini ibaratnya seperti nilai tidak kasat mata yang dimiliki oleh perusahaan ICBP. Misalnya brand dari Indofood sendiri yang dimiliki ICBP. Yang banyak dikenal oleh masyarakat, Indofood adalah mie instan yang sudah banyak pasarnya. Jadi itu memiliki nilai tersendiri meskipun tidak bisa kita sentuh ya nilainya ini. Jadi itu berusaha dihitung di dalam goodwill. Kemudian ada aset tak berwujud selain goodwill ya. Kemudian aset keuangan yang tidak lancar lainnya. Kemudian di total kita bisa menemukan jumlah aset tidak lancar adalah 22 triliun 262 miliar dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah kita bisa menemukan jumlah aset tidak lancar dan jumlah aset lancar, kita bisa menghitung jumlah aset dari seluruh kekayaan perusahaan ICBP, yaitu sebesar 43 triliun dan seterusnya. Ya. Yang perlu diperhatikan dari pos utama aset itu adalah aset lancar lebih besar daripada jumlah aset tidak lancar. Kenapa? Karena jika jumlah aset tidak lancar lebih besar dari jumlah aset lancarnya, maka perusahaan ini berada di industri yang sangat butuh leverage tinggi atau bahkan modal yang besar. Misalnya, contohnya ya, itu industri pertambangan. Contoh perusahaan batu bara, mereka membutuhkan perizinan, membeli alat-alat dan mesin yang mahal, kemudian juga akuisisi lahan, ya. Sehingga mereka memerlukan modal yang sangat besar, akhirnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali modal, dan itu bukan hal yang bagus untuk pemegang saham. Ya.
Jadi kadang-kadang mereka juga membutuhkan hutang untuk membiayai modal mereka yang besar. Nah, kemudian kita bisa lihat di pos kedua, ya, yaitu liabilitas atau hutang perusahaan. Liabilitas ini dibagi dua juga menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang berdasarkan jatuh temponya. Nah, kemudian juga perusahaan ini bisa menambah liabilitas atau hutangnya dan menambah pinjaman kepada bank misalnya atau pihak ketiga, pihak berelasi, dan juga misalnya mereka bisa menerbitkan surat hutang atau obligasi. Ya, kemudian juga ada yang namanya hutang pajak, ya, itu juga masuk ke dalam klasifikasi liabilitas. Nah, kemudian kita bisa menghitung dari seluruh jumlah liabilitas jangka pendek, kita bisa menemukan 7,4 triliun. Ya. Itu adalah jumlah hutang yang harus dilunasi oleh ICBP dalam waktu kurang dari setahun. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung jumlah liabilitas jangka panjang dan jumlahnya juga. Yang perlu diperhatikan dari pos liabilitas jangka panjang yaitu jangka pendek, ya, itu harus lebih kecil daripada aset lancar. Kenapa? Karena jika liabilitas atau hutang perusahaan dalam jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari setahun itu lebih besar daripada uang yang dipegang dari perusahaan sekarang, maka ada potensi perusahaan itu mengalami kesulitan untuk membayar. Ya, paham ya? Jadi ada hutang yang lebih besar daripada kas dan barang-barang penjualan yang lebih kecil daripada hutangnya. Itu bisa menimbulkan masalah. Kemudian yang kedua, kalian bisa cek tren dari laporan laba rugi perusahaan. Jika laba rugi perusahaan itu bagus, ya, mereka bisa menghasilkan laba yang cukup tinggi. Seperti yang saya jelaskan di video pertama, liabilitas jangka pendek itu biasanya lebih besar daripada liabilitas jangka panjang bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan untuk mencetak laba tinggi. Kenapa? Karena biasanya bunga yang di liabilitas atau hutang jangka pendek itu bunganya lebih kecil daripada liabilitas atau hutang yang jangka panjang. Karena liabilitas jangka panjang itu memiliki resiko yang lebih besar bagi peminjam, bagi yang memberikan hutangnya. Nah, dengan laba yang cukup tinggi, perusahaan-perusahaan ini dapat melunasi liabilitas dalam jangka pendek. Jadi mereka tidak memerlukan liabilitas dalam jangka panjang. Ya. Kemudian kita beralih ke pos yang ketiga, ya, yaitu ekuitas atau nilai kekayaan bersih dari perusahaan. Ekuitas ini mencakup saham-saham biasa, ya, sebesar 580 miliar. Ya, ini adalah saham modal distor yang dulu pertama oleh pendiri saham ICBP. Nah, kemudian selama operasional ada tambahan modal disetor dari pendirinya atau dari investor lain sebesar hampir 6 triliun. Ya. Ini juga ada cadangan selisih kurs. Ya, ini dimasukkan ke dalam pos sendiri sebesar 9 miliar. Kemudian ada cadangan perubahan nilai wajar aset, juga ada pos sendiri 846 miliar. Ya, ini surplus, ya. Jadi untung dari kenaikan nilai aset. Ya, kemudian ada komponen ekuitas lainnya, ya, sebesar minus 550 M. Nah, yang paling penting kalian lihat adalah saldo laba. Ya, saldo laba ini ada dua, saldo laba yang ditentukan penggunaannya dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kalian paling penting lihat yang belum ditentukan penggunaannya. Oke, jadi saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu sebesar 21,8 triliun. Ya, kalian bisa lihat di sini di total seluruh jumlahnya itu adalah jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 28,7 triliun. Ya. Yang paling penting kalian perhatikan adalah 21,8 triliun ini, yaitu saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Itu adalah akumulasi laba dari perusahaan ICBP selama dia berdiri. Nah, kemudian ada juga kepentingan non pengendali. Ya, saya tidak sarankan untuk kalian memperhatikan ini karena sebenarnya ini adalah nilai yang tidak termasuk ke dalam aset dari ICBP. Misalnya, ya, saya berikan contoh, saham ICBP memiliki anak perusahaan.
ya, sebesar 60% kepemilikannya. Dan 40% ini dimiliki oleh investor atau institusi lain. Ya. Tapi laporan keuangan perusahaan anak perusahaan ICBP ini itu seluruhnya masuk ke dalam laporan keuangan ICBP. Kenapa? Karena ICBP merupakan pemegang saham pengendali sebesar 60% tadi. Ya. Nah, sedangkan 40% tadi itu tidak masuk ke dalam kepemilikan ICBP, makanya dipisahkan ke dalam kepentingan non pengendali. Ada posnya sendiri. Jadi kalian cuma perlu memperhatikan jumlah ekuitas yang diatributasikan ke entitas itu, ya, sebesar 28,7 triliun. Yang paling penting dari pos utama ekuitas ini adalah kalian bisa melihat saldo labanya sebesar 21,8 T ini lebih besar daripada jumlah modal yang disetor. Di kasusnya ICBP, jumlah saham disetor adalah 6,5 triliun. Sedangkan labanya selama dia berdiri 21,8 triliun. Artinya perusahaan ICBP sudah balik modal dan bahkan untung dengan lebih. Kemudian yang kedua, kalian bisa memperhatikan jumlah ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk lebih besar daripada hutangnya, jumlah hutangnya. Ya. Artinya perusahaan memiliki rasio yang bagus dan memiliki modal yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, dari jumlah ekuitas entitas induk, kalian bisa menghitung nilai wajar sebuah perusahaan, bahkan nilai wajar per lembar sahamnya. Caranya kalian bisa membagi 28,7 triliun ini dengan total lembar saham yang beredar. Ya, misalkan ini sebagai contoh, total lembar saham yang beredar adalah 28,7 miliar. Jadi harga wajar per lembar sahamnya berdasarkan ekuitas ini adalah Rp1.000 per lembar. Contohnya ya. Jadi kalian juga bisa menghitung rasio PBV atau rasio price to book value yang banyak digunakan oleh investor. Jadi kegunaannya adalah untuk mengetahui harga pasar di saat ini per lembar sahamnya dibandingkan dengan book value atau nilai bukunya, yaitu dari nilai ekuitas ini. Apakah pada saat itu dijual di harga premium atau harganya diskon. Oke, jadi kesimpulan dari yang kita bahas hari ini, kalian nggak perlu bingung. Pokoknya yang perlu kalian pahami adalah ada 3 pos utama di neraca keuangan, yaitu aset dengan rumus ini ya. Aset sama dengan liabilitas atau hutang perusahaan ditambah dengan ekuitas atau nilai kekayaan bersih perusahaan. Ya. Rumus ini harus terus sesuai, harus terus balance. Jadi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Contohnya, misalkan ada transaksi ya. Perusahaan menambah pinjaman atau hutang ke dalam perusahaan dari bank lain. Jadi posnya liabilitas atau hutang ini bertambah. Nah, karena ada pinjaman baru, maka perusahaan menerima kas atau uang tunai yang dana segar. Ya, itu masuk ke dalam aset lancar. Kalau kalian ingat, jadi liabilitas bertambah, aset juga bertambah. Kemudian misalnya contoh kasus lain, pemilik perusahaan memutuskan untuk menambah modal yang disetor, ya, dalam bentuk ekuitas. Nah, ini ekuitas akan menambah, juga perusahaan menambah dana segarnya. Jadi menerima dana segar berupa kas masuk ke dalam pos aset. Jadi ekuitas bertambah karena modal disetor, aset juga bertambah karena kasnya bertambah. Ya. Jadi rumus ini harus terus sesuai. Nah, melalui neraca keuangan, kalian dapat melihat kondisi keuangan perusahaan apakah sehat atau tidak dan membantu kalian untuk membuat keputusan investasi. Banyak rasio-rasio seperti debt to equity ratio, price to book value atau PBV ya, current ratio, compounding annual growth rate atau CAGR, dan masih banyak rasio keuangan yang bisa kalian hitung melalui neraca keuangan perusahaan. Nah, untuk mempelajari saham secara fundamental satu persatu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Buat kalian yang nggak mau repot untuk analisa satu persatu, di list 100 saham MBP Premier kita sediakan ringkasannya beserta dengan rasio keuangan. 100 saham yang ada di list sudah saya analisa dan merupakan saham yang berfundamental bagus. Langsung aja join ke MBP Premier dan dapetin juga e-book panduan investasi saham. Saham pantauan MBP setiap minggunya, grup komunitas saham MBP Premier, kalian bisa join ke sana juga. Ya, sekarang segera join supaya bisa memanfaatkan peluang ketika saham-saham sudah terdiskon besar. Kalian harus tahu saham mana yang bagus dan sedang undervalue. Khusus untuk 50 member pertama,
kalian bisa mendapatkan harga yang spesial ya, yaitu potongan sebesar 50% untuk 50 member pertama saja. Segera hubungi ke Instagram saya @mypartnership atau ke WhatsApp saya di 0812 5678 7789. Oke, sekian dari video saya hari ini dan pembahasan tentang neraca keuangan. Di video berikut saya akan membahas tentang laporan arus kas perusahaan ya. Jadi stay tune dengan video-video saya. Jika kalian suka topik yang saya bahas, jangan lupa untuk like ya dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Dan jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat supaya teman-teman kalian juga bisa belajar dengan gratis melalui video edukasi saya. Ya. Stay tune dengan video saya berikutnya dan jangan lupa ini saya juga membuat playlist untuk kalian bisa membaca laporan keuangan perusahaan dengan baik ya, banyak-banyak video yang akan datang berikutnya. So, thank you for watching. See you in my next video.